Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita melanjutkan belajar untuk biologi, yaitu mengenai pewarisan sifat yang berdasarkan hukum Mendel. Ini kenapa ini harus kita pelajari? Karena yang pertama, untuk mengetahui nanti dalam pewarisan sifat itu ada hukum Mendel 1 dan 2. Ya, nanti kita bedah sama-sama. Kemudian penyimpangan semu hukum Mendel dan juga faktor-faktor penentu jenis kelamin, yaitu juga dipengaruhi di sana. Kemudian pola pewarisan sifat manusia. Di antara nanti ada kaitannya dengan kecacatan atau kelainan dan sebagainya. Terus yang terakhir nanti bagaimana cara menghindari penyakit-penyakit yang menurun, yang sifatnya menurun ini. Bahwa untuk ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini biasa disebut yaitu genetika. Jadi genetika itu adalah ilmunya yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunan. Pewarisan sifat itu bagaimana? Contohnya yaitu orang tua rambutnya keriting, nanti anaknya keriting. Nah, itu dipelajari di ilmu genetika. Atau orang tua berkulit hitam, anaknya berkulit hitam. Itu juga nanti dipelajari di genetika. Kemudian ilmu genetika ini sebenarnya pertama kali yang menemukan itu adalah Bapak Johannes Mendel dengan menggunakan kacang kapri, ya, yaitu selama 12 tahun. Lama sekali 12 tahun ini untuk meneliti ilmu genetika dan kita tinggal menerimanya. Makanya alangkah bersyukurnya kita, ya, tidak usah harus menunggu 12 tahun tapi kita tinggal mengembangkan ilmu tersebut. Mari anak-anak kita bersemangat untuk belajar, siapa tahu nanti di antara kalian akan ada yang menggeluti ilmu genetika ini. Kemudian kenapa Bapak Mendel, ya, ini dikatakan sebagai Bapak Mendel, ya. Ini Bapak genetika ya Mendel ini, makanya dikatakan ini hukumnya hukum Mendel. Memilih kacang kapri karena yang pertama yaitu memiliki sifat beda yang mencolok. Ya, nanti ada ini kuning, hijau, itu warna kulitnya. Ada bulat, ya, bijinya itu nanti bulat, ada keriput. Nah, ini. Kemudian melakukan penyerbukan sendiri. Jadi kacang kapri ini bisa melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Kemudian yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Hanya dalam beberapa bulan sudah diketahui hasilnya. Mungkin kalian bertanya, loh, tadi itu melakukan penelitian selama 12 tahun. Nah, ini kok beberapa bulan sudah bisa menghasilkan keturunan. Maksudnya apa? Peneliti itu melakukan tidak hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang. Sebelum memutuskan, sebelum mengatakan hasilnya seperti ini, itu harus dibuktikan dengan beberapa kali ulangan dalam penelitian. Tidak bisa langsung begitu saja, tidak bisa. Makanya ini sampai memerlukan waktu 12 tahun. Yang kelima, ya, bahwa kacang kapri itu mempunyai keturunan yang banyak, ya, menghasilkan biji yang banyak. Kemudian selanjutnya di dalam ilmu genetika kita tidak lepas dari istilah genotip, fenotip. Ya. Genotip itu apa? Genotip itu sifat atau karakter yang ditentukan oleh gen. Ya, sifat ini tidak nampak. Jadi biasanya hanya diketahui dengan huruf B besar, B kecil. Ya.
K besar, K kecil. Ya, atau K besar, K besar. Kemudian yang kedua, fenotip. Fenotip adalah panduan antara genotip dengan lingkungannya. Ini biasanya kita menyebutnya adalah sifat yang nampak. B besar, penampakannya apa? Bulat ya, bulat. B besar, B kecil, bulat-bulat. B kecil, keriput. Jadi fenotip ini sifat yang nampak, sedangkan genotip gen ini tidak nampak. Berikutnya, genotip bersifat menurun dan diwariskan kepada keturunannya. Ya, genotipnya menurun, tapi belum tentu nanti penampakannya, karena nanti ada istilah dominan, ada istilah resesi. Sifat genotip biasanya ditampilkan dalam bentuk simbol huruf. Contoh genotip B untuk tumbuhan berfenotip buah bulat. Nah, ini B. Berikutnya, ya, dalam ilmu genetika nanti ada dua hukum. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nanti juga ada penyimpangan hukum. Ya, jadi hukum Mendel 1 dulu. Hukum Mendel 1 dikenal hukum segregasi. Ya, prinsipnya apa? Sifat yang muncul pada F1, F itu filial atau keturunan, disebut sifat dominan, menang, dan ditulis dengan huruf besar. Sedangkan yang tidak muncul disebut sifat yang resesif, kalah, dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya gini, Bapak berambut keriting, Ibu berambut lurus. Kemudian ya, kalian yang lahir ini, ya kamu ini ya salah satu ya, ini rambutnya keriting. Ya, berarti kayak Bapak. Berarti sifat keriting di sini adalah dominan. Ya, menang sehingga muncul tampak keriting. Sedangkan lurus dari ibu ini bersifat resesif, kalah, sehingga muncul tidak tampak. Walaupun ada gennya, ada ini lurus, tetapi penampakannya tetap yang keriting. Tadi ya, berarti yang fenotipnya ini. Jadi kalian nanti bisa melihat ya sifat yang ada di diri kalian sendiri. Yang mirip bapak mana, yang mirip ibu mana. Kalau yang mirip ibu misalnya hidung mancung, berarti pas hidung itu sifat dominannya cenderung ke ibu. Ini. Makanya kan kadang ada orang itu begini, menikah ya, orang pendek menikah dengan orang tinggi dengan alasan memperbaiki keturunan. Karena apa? Diharapkan anaknya nanti mempunyai gen kayak ayahnya, kayak bapaknya. Ya ini ya. Sehingga nanti muncul tinggi, kan seperti itu. Nah ini sayang kita tidak bisa tatap muka, nanti doakan saja semoga kita bisa cepat tatap muka, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah ini ya, ini. Kemudian banyak individu yang muncul pada F2. F2 itu keturunan kedua, F2 antara yang dominan dan resesif memiliki perbandingan rata-rata 3:1. Nah ini terus terang ya, ini memang sebenarnya kalau kita belajar mengenai genetika ini banyak sekali hal yang harus kita bahas dan harus tatap muka sebenarnya. Nah, tapi kita menunggu peraturan semoga tatap muka ya ini. Karena ini penting ini ya. Ini penting untuk menentukan pasangan kalian itu harusnya tidak lepas dengan ilmu ini. Ya. Ini ilmu genetika ini. Ya, kalian kan tentunya nanti berharap mempunyai keturunan yang pintar, mempunyai keturunan yang misalnya kalian itu rambutnya lurus, pengen anaknya keriting dan sebagainya. Itu nanti bisa dipelajari di ilmu genetika ini. Berikutnya, setiap gamet akan mendapatkan gen yang telah memisah secara acak. Nah ini terus terang kalau kita ini tidak menggunakan papan tulis, tatap muka memang agak sulit. Saya menyadari hal ini. Ya. Induk dengan dua sifat beda dihibrid menganut prinsip kombinasi secara bebas. Misalnya B besar, B kecil, B besar, kecil. B ini bulat, berarti B besar ini bersifat dominan.
Ya, B kecil berarti keriput bersifat resesif. P itu panjang. Ya, ini dominan. P kecil berarti resesif, pendek lawannya. Akan menghasilkan gamet B besar, B besar, B besar, P kecil, B kecil, P besar, dan B kecil, P kecil. Individu homozigot memiliki dua gamet yang sama. Misalnya B besar, B besar itu homozigot. Homo itu sama. Maka ada istilah orang homo. Oh, laki-laki dengan laki-laki homo. Ya, itu sama. B kecil juga homo. Individu heterozigot ini memiliki dua gamet yang beda. B besar, B kecil. Nah ini, B besar, B kecil itu artinya heterozigot. Nah ini ya, dalam hukum Mendes 1, ini nanti ada persilangan, yaitu resiprok, backcross, dan test cross. Yaitu resiprok, yaitu tidak mempersoalkan jenis kelamin, backcross menganggap satu dengan satu induknya, dan test cross dengan salah satu induknya yang resesif. Ya. Ini kalau resiprok dengan sesama F1 dengan F1. Nah ini ya, nanti kalian cari ya F1 dengan F1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.